Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada kesempatan siang hari ini Allah masih senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Semoga pertolongan Allah senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah karya Imam Nawawi Al-Jawi, atau kemudian sering disebut dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Buku beliau ini beliau tulis membicarakan tentang cabang-cabang keimanan. Lalu kemudian beliau katakan bahwa mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang sejati. Maka ketika salah satu dari cabang keimanan itu berkurang dari seseorang, maka hisabnya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada yang bersangkutan. Orang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar mengisi bumi, tapi ada beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan orang yang menerima beban itu disebut dengan mukallaf. Dan mukallafnya kita itu bermula sejak kita berusia balik sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Catatan kalau tidak pikun. Kalau pikun maka hilanglah beban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, nau'aini. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk. Yang pertama fardun, yang kedua mandubun. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada kalanya yang bersifat wajib, lalu kemudian ada kalanya yang bersifat sunnah. Salat zuhur yang baru sama-sama kita melakukannya itu disebut dengan fardun, kewajiban setiap individu yang tak bisa kita meninggalkan dalam keadaan apapun. Lalu kemudian yang kedua mandubun, ada yang sunnah, termasuk diantaranya salat sunnah ba'da zuhur yang baru sama-sama kemudian kita melakukannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau yang wajib itu Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap individu. Maka tak boleh setiap individu meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu yang wajib. Adapun yang sunnah, ubudiyatul ikhtiyar. Yang sunnah itu ibadah sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin melakukan, ya tidak apa-apa, baik. Kalau kemudian kita ingin meninggalkannya, juga tidak apa-apa. Karena yang sunnah itu sifatnya ikhtiar. Boleh kita melakukannya dan kemudian boleh kita tidak. Maka dalam kajian fikih, sunnah itu ma'yuthabu fa'iluha, yang melakukannya mendapat catatan pahala, yang meninggalkannya tidak menjadi dapat catatan dosa. Terkait dengan puasa yang baru saja kita lewati itu wajib. Tapi kemudian setelah puasa Ramadan di Syawal ada puasa sunnah. Yang ingin melakukan baik bagi yang bersangkutan, yang tidak melakukan itu hitungannya adalah sunnah, kata beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sunnah disebut dengan kalimat naflan? Itu zaidan alal asli, sebagai tambahan dari yang asal kewajiban yang kita lakukan. Maka yang wajib sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang sering kemudian kita tengok di dalam rukun Islam. Adapun yang lebih dari itu,
berarti disebut dengan naflan sebagai tambahan dari apa yang kemudian kita lakukan. Kama annaka zaidun fil wujud, seperti kemudian digambarkan bahwa kita di dalam yang wujud, artinya yang Allah Subhanahu wa taala adakan itu sebagai tambahan. Maka jangan dianggap bahwa kalau tanpa saya sesuatu itu tidak ada, kalau tanpa saya tidak akan selesai segala-galanya. Karena kita ini sejatinya hanya tambahan dari yang sudah Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Idza kana Allah wala anta thumma kunta. Lalu kemudian dijelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap ada meskipun tanpa kita ada. Jadi tak mungkin Allah Subhanahu wa taala tak ada tanpa adanya kita. Maka kita itu hanya sebagai tambahan dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kewajiban itu mesti dilakukan oleh seorang hamba, kalau kita ingin menjadikan bahwa sejatinya kita wujud di muka bumi ini, berarti kita juga harus melakukan hal-hal yang sunnah. Harus melakukan hal-hal yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang dalam kajian fikih kemudian disebut dengan istilah sunnah. Lalu kemudian kalau kewajiban Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah bagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, dibagi menjadi dua. Larangan Allah itu ada sifatnya larangan yang sampai pada tingkat haram, lalu kemudian yang kedua larangan yang sifatnya makruh. Jadi ada larangan yang haram yang sama sekali kita tidak boleh melakukannya, lalu kemudian yang kedua larangan yang hukumnya makruh, makruh itu tidak disenangi. Lalu kemudian kewajiban itu sendiri dibagi menjadi dua, kata Imam Nawawi. Ada kewajiban yang sifatnya fardu ainin. Fardu ainin itu setiap individu mesti melakukannya. Lalu kemudian ada yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah kalau satu orang melakukan maka yang lainnya gugur dosanya. Contohnya apa? Seperti penyelenggaraan sholat jenazah. Kalau seandainya satu kampung ada orang yang meninggal, tak ada satupun orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka bagi semua orang kampung itu menanggung dosanya. Tapi kalau ada satu saja yang sudah melaksanakannya, maka kemudian gugurlah dosa bagi orang yang lainnya. Tapi bukan bermakna, Bapak Ibu, ketika sudah ada satu orang saja yang melakukan, lalu kemudian kita tidak melaksanakan sholat tersebut. Karena fardu kifayah itu, meskipun sudah gugur kewajiban bagi semua orang ketika satu orang sudah melakukannya, tapi nilainya juga luar biasa di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang melaksanakan sholat jenazah itu falahu qirat. Bagi orang yang melakukannya itu sama nilainya mendapatkan satu qirat. Satu qirat itu Rasulullah SAW ketika memberikan gambaran seperti bukit Uhud. Jadi kalau mensolatkan saja nilainya sama dengan besarnya bukit Uhud, maka orang yang mengiring jenazah sampai kemudian proses pemakaman, maka baginya falahu qiratani, dia dapat dua qirat. Satu qirat karena dia mensolatkan jenazah, satu qirat karena dia mengiring proses pemakaman jenazah. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya kita sedang berhenti di satu masjid, lalu kemudian ada sholat jenazah yang sedang akan dilaksanakan, maka tunggulah sejenak karena nilainya luar biasa. Meskipun ketika ada orang yang melakukannya kita sudah gugur dosa kita, tapi untuk mendapatkan nilai bahwa membuktikan kita itu adalah tambahan, bukan tanpa kita lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Itu diantara kenapa kemudian perlu juga kita melakukan hal-hal yang sunnah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, fihi sa'adatul ibad. Disitulah letak kebahagiaan seorang hamba. Jadi seorang hamba kalau ingin sampai pada titik puncak kebahagiaan saat dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kemudian dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Lalu kesemua itu Bapak Ibu akan menjadi catatan kebaikan, ayyan wiya fi jami'i ma ya'maluhu wa yatrukuhu qurbatan ilallahi ta'ala bidzalikal amal. Baik yang Allah perintahkan atau kemudian yang Allah Subhanahu wa taala larang, ketika kita melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, akan menjadi catatan kebaikan, tentu tak lepas dari yang disebut dengan niat.
Maka amal seseorang itu diterimanya ya terkait dengan niat yang kita lakukan. Sama-sama kita datang ke masjid, sama-sama mengangkat tangan, sama-sama takbiratul ihram. Yang satu niat sholat sunat tahiyatul masjid, yang satu hanya sekedar mengangkat tangan. Maka yang sekedar mengangkat tangan tidak punya nilai, tapi yang niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadi catatan kebaikan. Maka fa in fatahun niyah fa innal khair kullahu, fa in fatatuhun niyah fatahu al khair kullu. Lalu kalau seandainya niat itu tidak dilaksanakan, maka juga kebaikan tidak akan dapat. Maka niat itu kalau kemudian kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara bahasa niat itu secara bahasa keinginan seseorang untuk melakukan amal. Itu disebut dengan niat. Tapi niat kalau secara istilah itu harus muqtarinan bi fi'li syai'. Niat itu harus bersamaan dengan melakukan sesuatu. Maka di dalam mazhab Syafi'i, kapan orang meletakkan niat? Meletakkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu awal orang melaksanakan sholat. Maka letaknya niat itu bersamaan dengan awal orang melakukan amal. Maka Allahu Akbar, disitulah kemudian letaknya kita berniat. Karena sesuatu terkait dengan kebaikan tak akan menjadi catatan kebaikan kalau kemudian kita tidak mensertakan niat. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, fal fardu minal iman min amalin wa tarkin bid'un wa sab'una su'bah. Kata beliau, oleh karena itu Allah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terkait dengan iman, baik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita melakukannya, atau kemudian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkannya, itu lebih dari 70 cabang. Lalu yang lebih dari 70 cabang itu apa? Yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kata beliau, al-imanu billahi wa sifatihi wa khudusi madunah. Kita harus meyakini bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan selain itu adalah sesuatu yang baru. Jadi yang harus kita imani Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, lebih dari itu semuanya adalah baru. Maka Allah dan seluruh sifatnya itu qadim, sisa dari itu semuanya baru. Maka kalau sisa semua itu baru, berarti menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala esa dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, ini menunjukkan bahwa seorang hamba membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak membutuhkan hambanya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala membutuhkan Allah, dan Allah tak sedikit pun ingin membutuhkan hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ada salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang surat itu tidak diwakili oleh salah satu ayat yang terada di dalamnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Rata-rata surat itu kan diwakili oleh dari salah satu kata yang terdapat dalam surat tersebut. An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada qul a'udzu birabbil falaq. Al-Kafirun ada qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika berbicara tentang Al-Ikhlas, dari awal sampai akhir itu tidak ada menyebut kata Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang murni hanya membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang orang-orang musyrik datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang Majusi, Nasrani, orang Yahudi, bertanya kepada Rasul, "Insib lana rabbak." Wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami bagaimana bentuk Tuhan yang engkau sembah. Karena bagi mereka Tuhan itu bisa mereka nalarkan. Tuhan itu bisa dihadirkan bentuknya dalam pikiran, atau kemudian dalam kasat mata bisa mereka tengok. Tapi ketika Muhammad SAW menyembah, tak bisa mereka kasat matakan, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad meminta agar digambarkan bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas yang kedua itu Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Maknanya semua makhluk membutuhkan Allah, dan tak ada satu pun makhluk yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua makhluk ini taat kepada Allah, tak akan sedikit pun menambah keagungan Allah. Seandainya semua makhluk ini durhaka kepada Allah, tak sedikit pun akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah mengimani esanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini segala sesuatu
selain Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah baru, bukan qadim. Yang qadim itu Allah, yang qadim tanpa ada pendahulu itu Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang. Dan kita dianjurkan kalau kita berdoa mengawali dengan Asmaul Husna, salah satu di antara Asmaul Husna yang pernah kemudian kita dengar dan kemudian lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pengantar yang disampaikan oleh Imam Nawawi sampai kemudian di bagian yang pertama bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini selain Allah Subhanahu wa taala baru, berharap agar kemudian bulatan keimanan itu sampai di dalam diri kita. Karena iman itu banyak cabangnya. Maka kita ingin dari masing-masing kolom cabang itu bisa terisi sampai kemudian nanti kita meninggal, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.